Sosok Wewe Gombel itu menjadi sebuah cerita yang horor dan misteri. Konon kedatangannya itu selalu di saat menjelang maghrib. Nah, korbannya itu adalah anak-anak yang sedang bermain di luar rumah. Kamu pikir kamu sendirian? Halo sahabat misteri, apa kabar? Malam ini di Michi Diary saya ingin menceritakan beberapa kisah misteri yang sudah menjadi urban legend di tanah Nusantara. Salah satunya adalah tentang Wewe Gombel. Bagi kalian yang mungkin pernah tinggal di satu daerah di kampung ya, khususnya di kampung tuh dulu pernah mengalami masa kecil yang mana biasanya kalau habis sore itu nggak boleh pergi, kalau pas mau maghrib tuh nggak boleh keluar rumah dikarenakan nanti diculik kalong wewe. Ternyata kalong wewe itu berawal dari sebuah kisah yang namanya Wewe Gombel. Wewe Gombel ini merupakan sebuah misteri atau mitos yang memang sudah menjadi urban legend. Wewe Gombel itu adalah sosok hantu wanita yang punya histori sendiri. Cerita Wewe Gombel itu sendiri berawal dari sebuah keluarga yang mana si istrinya itu tidak mempunyai keturunan. Maka si suaminya itu melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Konon pada awalnya hantu ini adalah seorang gadis cantik yang membunuh suaminya sendiri lantaran memergoki sang suami selingkuh. Alasan suaminya berselingkuh karena perempuan yang digadang-gadang menjadi asal-muasal Wewe Gombel itu tidak bisa memiliki anak, yang akhirnya membuat suaminya itu menjadi benci dengan dirinya. Setelah membunuh suaminya, perempuan itu dikejar-kejar oleh warga dan lantas kabur. Akhirnya perempuan itu menjadi gembel dan gila karena merasa terasingkan. Lalu pada suatu ketika ia memilih untuk diri dan pada akhirnya menjadi hantu Wewe Gombel. Betapa manisnya jarimu. Nama Wewe Gombel itu ternyata adalah diambil dari nama Gombel. Gombel itu adalah satu daerah yang ada di Semarang. Buat kalian yang memang dari Semarang mungkin tahu ya daerah Gombel itu di mana. Kalau saya sendiri memang nggak tahu. Banyak cerita yang menyebut jika asal-usul Wewe Gombel berasal dari wilayah Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Ada salah satu perbukitan yang bernama Bukit Gombel, yang dulunya merupakan tempat pembantaian pada zaman penjajahan kolonial. Konon di Bukit Gombel tersebut ada kerajaan hantu. Namun di balik seramnya cerita hantu tersebut, ternyata sosok mistis itu memiliki cerita yang memilukan. Dari situlah sosok Wewe Gombel itu menjadi sebuah cerita yang horor dan misteri. Konon kedatangannya itu selalu di saat menjelang maghrib. Nah, korbannya itu adalah anak-anak yang sedang bermain di luar rumah. Karta, Derajat, Balio, wes surup ki. Engko nanggung ki. Dulu sana nanggung ini. Kok gitu? Kita kan berangkat bareng. Pulangnya ya bareng lah. Nanti kalau aku diculik demet piye? Percayaane kok seneng tahayo kowe iki. Siap ra? Siap.
Setiap maghrib itu anak-anak yang berkeliaran atau bermain di luar rumah maka akan diculiklah oleh si Wewe Gombel. Nah, dari kejadian-kejadian itu maka berkembanglah mitos tersebut. Saya juga pernah mengalami dulu itu kalau sore nggak boleh main atau ke rumah takut ada kalong wewe. Ya, itulah si Wewe Gombel. Ada pula mengenai cerita Wewe Gombel ini ternyata memiliki maksud tersendiri. Banyak yang menganggap jika cerita Wewe Gombel ini adalah bentuk peringatan untuk orang tua agar menjaga anaknya supaya tidak bermain di tempat yang berbahaya. Ada lagi nih guys ya, cerita mistis atau horor itu ya yang menjelang maghrib. Beberapa waktu lalu pengguna sosmed TikTok ya khususnya itu sempat diramaikan, dihebohkan dengan membicarakan urban legend yang bernama Lampor ini. Oleh beberapa masyarakat, Lampor dipercaya sebagai hantu membawa keranda mayat. Serem ya. Sini masuk Lampor. Nanti kalau digondol sama Lampor, sini masuk. Mana? Tony. Corona popo. Dan Lampor itu digambarkan sebagai sosok yang berbadan besar, berwarna hitam menakutkan, yang di belakangnya itu diiringi keranda terbang. Kalau kita kenal itu namanya katilan ya. Nah, berikutnya ini adalah sebuah mistis atau horor yang ada di daerah Lampung ya, rumah kapal yang didiami oleh jin. Rumah kapal yang memiliki cerita seram ini terletak di Teluk Betung Utara. Dia memiliki bentuk sebenarnya nggak terlalu besar dan juga nggak kecil ya, sedang. Namun menurut mereka ya, menurut yang sudah ke sana kali ya, bagi orang yang udah pernah ke sana tuh akan merasakan aura mistis yang luar biasa. Ya, mungkin kalau penasaran boleh ya ke sana. Namanya rumah kapal yang didiami jin menyerupai kelelawar. Menurut warga sekitar situ memang percaya bahwa ada banyak jin dan hantu yang tinggal di rumah kapal tersebut. Ya, salah satu adalah jin yang terlihat oleh warga sekitar dengan sosok yang tinggi besar dan badannya menyerupai kelelawar. Lalu ada juga sosok jin yang menyerupai siluman naga yang dipercaya menempati rumah kapal tersebut. Wih, serem juga guys. Ya mungkin buat kalian yang di dekat di Lampung itu ya tadi ya di Teluk Betung ya ya untuk merasakan sensasi yang mistis atau yang menyeramkan, boleh datang ke sana dan mencobanya, lalu ceritakanlah ke kita ya. Nah, cerita berikutnya adalah mungkin pernah mendengar sebuah cerita KKN di Desa Penari. Seorang pengguna akun X di tahun 2019 pernah membuat gempar karena kisahnya yang ya sangat menyeramkan. Ia menceritakan kisah nyata dialami oleh sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan KKN atau kuliah kerja nyata. Kejadian tersebut ya terjadi 10 tahun yang lalu, di mana 2 orang anggota KKN menghilang secara misterius. Jadi batas kalian sampai di sini dan tidak ada yang boleh melewatinya. Memangnya kenapa ya, Pak? Di belakang itu ada hutan belantara. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, kita susah untuk membuat kalian kembali. Cerita tersebut dipercaya berasal di daerah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Bondowoso. Nah, Bondowoso memang terkenal dengan beberapa cerita-cerita yang menyeramkan, mistis ya. Mungkin sampai sekarang tuh banyak ya cerita-cerita horor di Bondowoso. Namun kebenaran lokasi tersebut ya sampai saat ini masih
diperdebatkan hingga saat ini karena banyak disangkal oleh netizen ya, mungkin oleh warga Wonosobo itu sendiri ya. Ya namun buat saya sih satu hal-hal yang mistis tuh mungkin di daerah mana aja tuh selalu ada. Itulah guys beberapa kisah-kisah misteri yang menjadi urban legend di tanah Nusantara ini. Buat kalian yang memang mempunyai sebuah cerita yang mengandung mistis, horor, boleh ceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa saksikan terus Michi Diary, subscribe and comment.